Kenapa harus tanggal 14? Karena tanggal 14 itu adalah tanggal yang disyaratkan dalam ketentuan yang terdapat di dalam pasal 167 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di mana penyelenggaraan pemilu selambat-lambatnya dilaksanakan, sekurang-kurangnya itu dilaksanakan selama 20 bulan. 14 Juni ya. 14 Juni ini menandai pelaksanaan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang saat ini alhamdulillah berdasarkan pengamatan saya melalui media dan melalui percakapan sosial, bangsa Indonesia dalam artian masyarakat Indonesia di seluruh provinsi di Indonesia maupun di luar negeri ini sudah memiliki opini publik yang menyatu, di mana pemilu harus dilaksanakan pada tahun 2024 ya, tepatnya 14 Februari 2024 sebagaimana yang menjadi amanah dari pasal 22E ayat 1. Penyelenggaraan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali ya. Pasal tersebut juga mengandung tentang asas penyelenggaraan pemilu. Karena kita ketahui kemarin dinamika opini publik luar biasa ya, bahkan sudah pada mengarah pada pemecahan keterbelahan opini publik. Hari ini ya pasca RDP publik Indonesia semakin yakin ya, semakin paham bahwa pemilu sebentar lagi dimulai, dan beberapa lembaga survei juga mempublikasikan data tentang keyakinan dan optimisme publik Indonesia bahwa pemilu dapat diselenggarakan dengan baik ya, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Tentunya ini menjadi modal sosial bagi kita semua, dan saya berharap kepada kita semua, khususnya kepada rekan-rekan saya sebagai penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota, agar dapat meneruskan pesan-pesan yang berkaitan dengan informasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2024, dan yang terpenting juga melakukan kerjasama ataupun membangun hubungan baik dengan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ataupun terkait dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Seperti apa yang disaksikan oleh kita semua melalui media sosial maupun media internet ataupun media-media mainstream melalui pemberitaannya, bahwa tanggal 7 Juni 2022 kemarin, Ketua KPU Indonesia menyampaikan tentang rancangan, tahapan, dan jadwal yang kita tahu bahwa dalam rancangan dan jadwal tersebut itu memang ada sedikit perbedaan ya. Nanti perbedaan-perbedaan inilah yang akan coba kita diskusikan. Tentunya karena waktu sekarang di Kalimantan Selatan sudah menunjukkan jam 10.47, artinya saya punya waktu efektif 15 menit atau kurang dari 15 menit, sehingga nanti kita bisa berdialog dan tepat menjelang pelaksanaan sholat Jumat, kita sudah dapat mengakhiri kegiatan sosialisasi ini. Pada kesempatan yang pertama saya ingin menyampaikan tahapan yang paling terdekat yang nanti akan melibatkan banyak pihak itu adalah pendaftaran partai politik peserta pemilu, yang ini rencananya akan diawali pada awal Agustus 2022 karena tanggal 29 Juli ya, diawali dari 29 Juli selama 3 hari. Ini adalah pengumuman pendaftaran partai politik peserta pemilu ya. Nanti terkait dengan hal ini ya, kami juga akan mengadakan bimbingan teknis kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, karena KPU provinsi dan KPU kabupaten kota ini akan terlibat dalam verifikasi faktual ya, khusus untuk partai politik yang berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, karena kita ketahui ya, partai politik yang memenuhi angka parliamentary threshold berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 itu hanya diverifikasi secara administratif. Sebagai informasi pendahuluan, kemarin kami telah mengadakan
mengadakan simulasi fungsi SIPOL. Ya, SIPOL itu adalah sistem informasi partai politik yang akan kami gunakan dalam pendaftaran partai politik. Kemarin kami sudah mengundang dari 75 partai politik yang datanya diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Februari 2022. Kemarin kami berhasil mengirimkan surat undangan diterima dengan baik oleh partai politik. Itu sebanyak 33 partai politik. Dari 75 ada 33 partai politik ya yang undangan kami untuk kegiatan simulasi fungsi SIPOL. Dari 33 dari 33 partai politik yang kami undang itu 29 partai politik yang menghadiri kegiatan sosialisasi fungsi SIPOL tersebut. Jika kita membuka kembali data pendaftaran partai politik pada tahun 2017 untuk pemilu serentak 2019 dari 73 partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM pada waktu itu 27 partai politik yang mendaftarkan diri. Artinya ada sedikit perbedaan jumlah partai politik yang potensinya akan mendaftarkan jika kita merujuk pada data kepesertaan simulasi fungsi SIPOL tersebut. Tapi tentunya updating atau pemutakhiran informasi berkaitan dengan partai politik yang sekiranya akan mendaftarkan diri dan mendaftarkan diri ke KPU Republik Indonesia itu akan nanti kami akan sampaikan kepada publik secara luas dan terutama kepada rekan-rekan kerja kami di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Pendaftaran partai politik ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini harus dimulai pendaftarannya itu 18 bulan sebelum hari pemungutan suara dan itu jatuh di akhir Juli ya, mulai akhir Juli 2022 dan nanti akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2022 di mana 14 bulan sebelum hari pemungutan suara partai politik peserta pemilu harus sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Dan kita ketahui di Indonesia ada dua jenis partai politik tingkat nasional dan partai politik tingkat lokal. Sebagai informasi, partai politik tingkat lokal itu mendaftarkan dirinya nanti ke KIP Aceh ya, tidak ke KPU, tetapi nanti KPU akan menetapkan dan melakukan pengundian nomor urut terhadap partai politik tersebut ya. Dan bicara tentang pendaftaran partai politik beserta verifikasinya, tentunya jika kita merujuk pada pengalaman di 2017 itu ada dinamika ya, dan saya berharap kepada rekan-rekan KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi se-Kalimantan Selatan dapat membuka kembali hasil dokumen evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang lalu, khususnya berkaitan dengan pendaftaran partai politik. Apa saja yang perlu kita perbaiki dalam rangka melayani partai politik dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Pada kesempatan ini sebelumnya saya minta maaf tadi lupa menyampaikan rasa hormat saya kepada pimpinan partai politik se-Provinsi Kalimantan Selatan. Saya minta maaf karena tampilan di website di monitor kami tidak utuh. Ibu Bapak peserta acara kegiatan sosialisasi yang saya hormati dan saya banggakan. Dalam proses verifikasi faktual, ya, kami juga membuka keterlibatan atau partisipasi publik dengan cara masyarakat ya menyampaikan atau mengecek namanya apakah yang bersangkutan terdaftar menjadi anggota partai politik atau tidak. Nanti kita memberikan akses melalui website infopemilu.org. Nah, kenapa kita memberikan akses ini? Karena di beberapa kejadian atau pada tahapan yang sebelumnya masyarakat ingin mengetahui namanya apakah terdaftar sebagai anggota partai atau tidak. Ya, tentunya dari sisi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, partisipasi publik merupakan unsur penting bagi penyelenggaraan pemilu serentak ini ya. Dan saya berharap nanti masyarakat bisa secara aktif mengecek namanya dan memastikan mereka mengetahui kapan ya
Mereka khususnya yang terdaftar sebagai anggota partai politik dan disampaikan di dalam sipol dapat mengetahui kapan pelaksanaan verifikasi faktual, sehingga ketika petugas verifikasi faktual partai politik ini mengunjungi rumahnya atau menghubunginya melalui telekonferensi, ya, itu dapat terhubung dengan baik, karena ini akan memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2022 ini, ya. Ya, maksud saya dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Dan ini merupakan hal yang sangat penting dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, karena kita ketahui peserta pemilu tidak hanya pasangan calon dan ataupun calon perseorangan, tetapi adalah partai politik, dan bahkan ketika kita membuka diskursus demokrasi, partai politik merupakan pilar demokrasi. Saya berharap proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Pemilu. Yang selanjutnya bicara tahapan itu adalah penataan dapil atau redistricting. Penataan dapil ini akan dilakukan untuk daerah pemilihan pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota. Ya, untuk daerah pemilihan provinsi, pemilu anggota DPRD provinsi dan DPR RI itu kita tidak lakukan penataan dapil karena hal tersebut berada dalam lampiran 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya. Terkait dengan penataan dapil untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota, saya meminta kepada rekan-rekan KPU Kabupaten Kota agar melaksanakan tahapan ini dengan penuh partisipatif, berikan informasi publik informasi publik yang masif dan struktur sehingga masyarakat pada umumnya dapat mengetahui kegiatan penataan dapil, terutama partai politik, ya, baik partai politik peserta pemilu pada pemilu 2019 yang lalu ataupun partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM yang nanti pada bulan Agustus itu akan melakukan pendaftaran ke KPU RI. Ya, partisipasi publik menjadi kunci penataan dapil ini dapat berjalan dengan efektif, karena penataan dapil ini erat kaitannya dengan representasi atau keterwakilan rakyat di lembaga legislatif. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan saya di KPU Kabupaten Kota Kalimantan Selatan, ya, agar memastikan ke depan tidak ada lagi dapil yang terkategori sebagai gerrymandering district atau dapil lompat kodok, yang dimana dapil tersebut itu terhalang oleh daerah pemilihan lainnya sehingga dia tidak menyatu, karena syarat pembentukan dapil sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya berharap ini dapat dievaluasi dan dapat ditata kembali, dan jika saya mengamati pada tahun 2021 KPU Kabupaten Kota se-Indonesia termasuk dan khususnya se-Kalimantan Selatan juga pernah melakukan kajian tentang penataan dapil. Saya berharap dokumen kajian tersebut dapat didalami lebih lanjut dan dapat dipublikasikan kepada publik secara luas, terutama partai politik peserta pemilu. Penataan dapil ini akan dimulai pada pertengahan Oktober, ya, dan akan berakhir pada menjelang minggu kedua bulan Februari 2023 selama 119 hari, ya, dan nanti draft penataan dapil ini akan disampaikan kepada KPU Indonesia oleh KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi, dan kami akan sampaikan ini ke dalam forum rapat konsultasi di DPR RI di Komisi 2. Saya yakin proses penataan dapil ini dapat berjalan dengan lancar karena KPU Kabupaten Kota sudah lama melakukan kajian yang cukup komprehensif. Dan ini menjadi tambahan modal bagi kita untuk memastikan pelaksanaan pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sukses seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang dan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD, ini dimulai pada minggu pertama bulan Desember, ya. Kenapa dimulai lebih awal pencalonan DPD? Karena ada yang berkaitan dengan penyerahan dan verifikasi dukungan calon DPD, sehingga nanti pada waktunya pada masa pendaftaran calon anggota legislatif pada minggu ketiga bulan April 2023 bakal calon DPD ini bisa mendaftarkan diri, ya.
Selanjutnya untuk pendaftaran calon presiden ini pada minggu kedua akhir bulan Oktober 2023 ya. Selanjutnya ini berkaitan dengan masa kampanye ya. Setelah KPU menetapkan daftar calon tetap untuk pemilu di berbagai tingkatan, 3 hari kemudian ini akan memasuki masa kampanye yang kemarin melalui media massa ataupun media internet kita semua tahu masa kampanye adalah masa yang paling banyak diperbincangkan publik. Karena masa kampanye pemilu serentak 2024 ini berbeda dengan masa kampanye pada pemilu serentak 2019 yang lalu, di mana pada tahun 2019 sebanyak 203 hari, sedangkan di tahun 2024 nanti selama 75 hari. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Ini sebagai informasi saja, tidak bermaksud untuk merasionalisasi 75 hari menjadi pilihan, menjadi kebijakan kami. Sebagai informasi biasa atau informasi yang perlu saya sampaikan kepada peserta webinar pada pagi hari ini, misalnya saja Filipina menetapkan masa kampanye pemilu legislatifnya itu 75 hari. Ya, bukan berarti kami meniru Filipina, bukan. Dan ada beberapa negara di Asia Tenggara yang masa kampanyenya juga tidak lama. Kenapa kami menetapkan 75 hari sebagai masa kampanye? Ini dalam rangka mengantisipasi potensi polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, karena kita ketahui tahun 2019 yang lalu terjadi polarisasi yang sangat tajam, ya, sehingga hal ini dapat berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita ketahui pemilu merupakan sarana persatuan bangsa, ya. Oleh karena itu kami berpikir dan bagaimana masa kampanye ini dapat dilaksanakan secara ideal dalam artian tidak sekedar menyampaikan visi misi ataupun program serta citra diri para peserta pemilu, ya, tetapi juga dapat menjadi sarana mengikat kita semua sebagai anak bangsa, sebagai bangsa Indonesia. Jadi 75 hari merupakan pilihan yang tepat. Pada tanggal 6 Juni 2022 kemarin, Surat Kabar Nasional Kompas merilis data hasil survei mereka berkaitan dengan residu polarisasi pemilu 2019 yang hari ini masih ada di tengah masyarakat. Dalam slide presentasi saya cantumkan hasil riset yang dilakukan oleh Kompas tersebut yang nanti bisa kita diskusikan, dan bahkan para responden yang dihubungi oleh Kompas tersebut mengatakan bahwa polarisasi dapat mengancam kualitas kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Ini merupakan satu temuan yang penting, ya. Temuan yang penting yang perlu kita pelajari, ya, karena kita pastinya menginginkan bahwa demokrasi kita dari pemilu ke pemilu ini semakin berkualitas, apalagi tadi Bang Edi menegaskan pemilu merupakan jantungnya demokrasi, dan bicara demokrasi tidak sekedar amanah dari konstitusi tetapi amanah dari para pendiri bangsa. Yang selanjutnya bicara tentang sengketa proses. Ya, sengketa proses menurut undang-undang, ya, menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang nanti kita bisa dalami mulai pasal 467 sampai dengan pasal 471, ini sekitar 75 hari kerja, tetapi karena memang masa kampanyenya sekarang singkat, kami menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, kepada pihak Bawaslu dan pihak Mahkamah Agung ataupun PT UN, besar harapan kami pelaksanaan penyelesaian sengketa proses ini dapat sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi hak-hak konstitusional para peserta pemilu. Bawaslu maupun Mahkamah Agung berkomitmen mempersingkat masa kampanye, tapi tanpa mengurangi kualitas penanganan hukumnya. Ya, dan ini ada kebutuhan waktu yang kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat di DPR RI. Nah, kenapa kami menyampaikan kebutuhan waktu dalam penanganan sengketa proses ini? Karena ini tentunya erat kaitannya dengan
proses desain, proses produksi, proses distribusi, dan proses pengemasan atau sortir logistik pemilu. Karena kita ketahui apabila dalam satu daerah pemilihan terdapat sengketa proses, maka surat suaranya tidak bisa dicetak kecuali telah mendapatkan keputusan yang tetap, ya. Kalau misalnya proses sengketa proses itu selesai di Bawaslu, maka pasca itu kami langsung memproses desain, produksi, dan distribusi logistik pemilu, ya, khususnya yang memuat nama-nama kontestan pemilu, ya. Dan mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan lancar. Tentunya kita sebagai penyelenggara pemilu dan partai politik menjadi peserta pemilu, ya. Khusus bagi rekan-rekan saya sebagai penyelenggara pemilu, mohon dapat mengkomunikasikan semua regulasi atau ketentuan persyaratan pencalonan anggota legislatif, sehingga dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif itu tidak ada administrasi yang sekiranya tidak memenuhi persyaratan peraturan. Jadi di sini saya berharap KPU Kalimantan Selatan, KPU Kabupaten Kota Kalimantan Selatan nanti ke depan secara intensif melakukan sosialisasi persyaratan pengajuan bakal calon anggota legislatif. Dan kita pastikan administrasi yang kita terima itu adalah administrasi yang memenuhi syarat, sehingga kita dapat memitigasi potensi sengketa proses. Ya, dan saya berharap partai politik, ya, melalui kebijakan pimpinan pusat partai politik, ya, tentunya hal yang demikian sudah dapat dipahami karena pimpinan partai politik di tingkat pusat juga memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menerapkan peraturan dalam pencalonan anggota legislatif. Jadi dengan demikian penyelenggara pemilu khususnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan dapat bersinergi dengan partai politik dalam konteks pendaftaran calon anggota legislatif, sehingga kita dapat memitigasi sengketa proses. Dan tentunya juga dalam proses pendaftaran calon ini kita membuka akses yang seluas-luasnya kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, ya. Dan pada kesempatan ini saya melihat ada Ketua Bawaslu, saya ucapkan terima kasih telah bergabung, ya, beserta Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Akses terhadap proses pencalonan anggota legislatif merupakan kewenangan atributif yang diberikan undang-undang kepada rekan kita sesama penyelenggara, yaitu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Saya berharap kita semua dapat membuka komunikasi dengan rekan kita secara efektif sehingga tidak ada friksi-friksi, tidak ada miskomunikasi, semuanya bersifat terbuka kecuali untuk dokumen-dokumen yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu dilarang kecuali diizinkan oleh yang bersangkutan. Next slide. Ini berkaitan dengan produksi dan distribusi logistik, ya. Pada pemilu 2024 ini kita memiliki waktu yang singkat sehingga proses pencalonan yang menjadi kunci dari proses produksi ini dapat kita tangani dengan baik. Yang selanjutnya berkaitan dengan badan ad hoc, ya. Kita ketahui pada tahun 2019 yang lalu badan ad hoc, ya, badan ad hoc banyak yang wafat. Tentunya hal yang demikian sangat kita tidak inginkan terjadi kembali di tahun 2024, dan kita ketahui pada tahun 2019 tidak bermaksud coba mengalihkan peristiwa tersebut dengan alasan kesehatan, ya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan temuan baik yang dipublikasikan oleh Universitas Gadjah Mada maupun yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan, yang dimana kedua lembaga tersebut menyimpulkan faktor komorbid menjadi penyebab kematian. Ya, tentunya kita sebagai penyelenggara yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, ya, untuk memastikan kesehatan penyelenggara pemilu kita pada level badan ad hoc, dan KPU Republik Indonesia telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan yang nanti saya berharap kerjasama ini dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi untuk bekerja sama atau membangun komunikasi yang intensif dan membangun kemitraan yang strategis dengan Dinas Kesehatan pada levelnya masing-masing dalam rangka memastikan badan ad hoc kita tidak ada yang menjadi korban jiwa
pada saat penyelenggaraan pemilu serentak karena faktor sakit. Yang selanjutnya bicara tentang surat suara yang tidak sah. Kenapa ini perlu saya sampaikan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan peserta acara webinar? Karena tantangan integritas elektoral itu adalah bagaimana meminimalisir invalid vote atau surat suara yang tidak sah. Dan kita ketahui rata-rata surat suara tidak sah untuk pemilu legislatif mulai dari DPR sampai dengan DPRD itu pada umumnya rata-rata itu di rentang 10 sampai dengan 12%. Tetapi untuk pemilu legislatif calon anggota DPD itu pada umumnya rentangnya cukup tinggi secara nasional itu sekitar 19%. Yang kita ketahui kalau dari sisi teknis pemberian suara seharusnya surat suara DPD itu tidak invalid karena di dalamnya memuat foto dan nama secara jelas sehingga memungkinkan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. Tetapi berdasarkan pengamatan saya ternyata ini ada problem pada persoalan kandidasi engagement. Ya, atau dengan istilah lain ada problem pada pengetahuan kandidasi atau pada umumnya pemilih ya itu tidak mengetahui calonnya, calon DPD-nya ya. Khususnya mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan sosialisasi secara intensif untuk semua pemilihan. Mungkin itu saja karena saat ini di Kalimantan Selatan sudah jam 11:09. Saya berharap kita bisa berdialog. Apa yang perlu dapat kami dengar, ya, saya berharap dapat disampaikan dalam forum ini karena kami memahami ada banyak kekhususan, ada banyak yang isu-isu strategis yang sifatnya lokalitas yang perlu kami dengar dan kami tindak lanjuti ke depan dalam rangka memastikan integritas elektoral pemilu serentak 2024 di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Edi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Idam atas pemaparan.